Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainul Mutakin dengan NIM 122160006 dari Fakultas Fapetrik jurusan Agroteknologi. Jadi kali ini saya akan membahas tentang budidaya tanaman sayur okra. Jadi sayur okra, tanaman okra atau yang bernama Latin Abelmochus esculentus atau biasa kita kenal dengan sebutan kacang Arab. Tanaman ini tersebar luas ke berbagai daerah tropis dan subtropis seperti India, Afrika Barat, dan Brasil. Namun lebih terkenal di negara Eropa dan Australia. Okra termasuk ke dalam tanaman genus Hibiscus dari keluarga Malvaceae. Memiliki batang yang hijau kemerahan. Tinggi batang tanaman subur mencapai 1,5 sampai dengan 2 meter. Dan okra berbentuk menyerupai 5 jari dan tulang daunnya berbentuk sirip. Tangkai daun sepanjang sekitar 10 sampai dengan 25 cm. Jadi lanjut, slide selanjutnya ialah syarat tumbuh tanaman okra ini. Jadi syarat yang pertama ialah tanaman okra bisa tumbuh baik pada ketinggian 600 sampai dengan 800 mdpl. Rata-rata curah hujan untuk tanaman ini sekitar 1.700 sampai dengan 3.000 mm per tahun. Okra membutuhkan sinar matahari secara penuh sekitar 6 sampai 7 jam dalam sehari. Suhu udara rata-rata sekitar 24 sampai dengan 28 Celcius. pH ideal untuk tanaman ini yang optimal sekitar 5,5 sampai dengan 7. Struktur tanah yang ideal adalah berpasir hingga tanah lempung serta mengandung banyak bahan organik, akan sangat cocok jika ditanami okra atau biasa kita sebut dengan pupuk kompos. Slide selanjutnya ialah tentang persiapan lahan. Yang pertama ialah bersihkan lahan terlebih dahulu dari gulma. Yang kedua, gemburkan terlebih dahulu lahan tanaman dengan cara dibajak atau dicangkul. Ketiga, buatlah bedengan dengan lebar 90 sampai dengan 100 cm. Tinggi bedengan sekitar 20 sampai dengan 30 cm. Dan panjang bedengan disesuaikan dengan lahan kita. Jarak antara bedengan 50 atau 70 cm. Jadi antara bedengan ini mempunyai jarak sekitar 50 sampai dengan 70 cm. Dan apabila pH di bawah 5,5 maka harus diberikan kapur pertanian atau dolomit untuk menetralkan lahan yang akan kita tanami. Jadi selanjutnya ialah tentang pemupukan dasar untuk tanaman ini. Jadi pemupukan dasar dikerjakan dengan menaburkan pupuk secara merata di atas bedengan, kemudian ditutup kembali dengan tanah atau dicampur hingga rata dengan tanah. Jadi sesudah itu biarkan bedengan tersiram air hujan agar pupuk meresap sempurna ke dalam tanah. Setelah 10-15 hari kemudian tutup bedengan dengan menggunakan mulsa plastik untuk mencegah pertumbuhan gulma dan serangan hama dan penyakit. Nah, ini untuk pemupukan dasarnya sudah jelas. Slide selanjutnya ialah tentang persiapan benih okra. Ini ada 2 persiapan benih okra. Selanjutnya ke penyemaian benih okra. Jadi yang kita bahas pertama ini ialah persiapan benih okra. Jadi bibit okra bisa diperoleh dengan cara biji. Untuk mendapatkan biji ini
Biasanya kita menggunakan tanaman okra yang sudah tua dan warnanya sudah menghitam atau agak menghitam. Perhatikan kualitas okra yang akan diambil bijinya. Selanjutnya ialah penyemaian benih. Jadi yang pertama itu kita rendam biji okra ini dengan air hangat sekitar 1 sampai 2 jam. Siapkan polybag kecil sebagai tempat semainya. Ketiga, media semai yang digunakan ialah campuran tanah gembur, kompos atau pupuk kandang, dan aram sekam dengan perbandingan 1:1:1. Jadi contohnya ialah contoh tanah yang gembur sekitar 1 kilo. Jadi kita ambil kompos juga ini 1 kilo atau pupuk kandang, dan aram sekam juga 1 kilo. Itu yang dibilang 1:1:1. Selanjutnya, aduk dan campurkan media semai sampai merata dan masukkan ke dalam polybag. Buat lubang pada polybag dengan tusuk gigi atau sejenisnya dan masukkan benih okra, tutup dengan tanah sedikit saja. Selanjutnya, tutup persemaian menggunakan plastik gelap, kemudian simpan di tempat gelap yang tidak terkena cahaya matahari. Setelah 1-2 hari, benih telah berkecambah atau sudah tumbuh. Buka plastik gelap penutup dan berikan matahari pagi selama kurang lebih 3-4 jam setiap harinya untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman yang kita budidaya nantinya. Selanjutnya, lakukan penyiraman menggunakan sprayer pada pagi dan sore hari. Setelah bibit tumbuh dan memiliki 2 helai daun, bibit ini sudah bisa diletakkan di bawah matahari langsung. Dan apabila bibit persemaian sudah mencapai tinggi sekitar 8-10 cm dan memiliki 4-5 helai daun, maka bibit ini sudah dikatakan telah siap dipindahkan pada lahan penanaman atau lahan yang telah kita siapkan tadi. Slide selanjutnya kita akan membahas tentang penanaman sayur okra ini. Jadi, lubang tanam di tugal menyamai ukuran polybag. Buka polybag semai secara hati-hati agar media semai tidak rusak. Jadi kita berhati-hati dalam membuka media penyemaian ini. Lalu bibit dimasukkan ke dalam lubang tanam yang sudah dibuat. Padatkan supaya bibit okra bisa berdiri kokoh. Berdiri kokohnya ini tergantung juga budidaya yang kita lakukan. Bagaimana perakaran itu kita ciptakan biar panjang dan memaksimalkan pertumbuhan dari penyerapan unsur hara yang dilakukan tanaman ini. Selanjutnya, penanaman sebaiknya dilakukan pada sore hari. Setelah selesai melakukan penanaman, siram tanaman okra dengan air secukupnya saja. Jadi jarak penanaman okra ini ialah sekitar 70 cm sampai dengan 80 cm atau 70 kali 100 cm. Slide selanjutnya ialah tentang perawatan sayur okra. Jadi yang pertama itu kita bahas ialah tentang pemupukan. Jadi saya akan mengambil contoh jika kita mempunyai lahan 1 hektar untuk ditanami sayur okra ini. Jadi pemupukan menggunakan sekitar 10-20 ton per hektarnya untuk pupuk organik, 150 kilo per hektar SP, 150 kilo per hektar KCL, dan 100 kilo per hektar urea. Pemupukan
susulan diberikan 3 dan 6 minggu setelah tanam menggunakan masing-masing 100 kilo per hektar ureanya. Dan selanjutnya ialah tentang penyiraman. Jadi penyiraman yang kita lakukan ialah di pagi dan sore hari. Ketiga, penanganan hama dan penyakit pada tanaman sayur okra ini. Ialah yang pertama, penyakit yang sering menyerang tanaman okra ialah busuk kering, buah yang disebabkan oleh cendawan, Cercospora sp. Penanganan penyakit tersebut bisa dikerjakan dengan cara melakukan pergiliran tanaman. Jadi artinya ialah ketika kita sudah melakukan panen sayur okra ini, beberapa kali kita ganti dengan tanaman yang lain. Selanjutnya ialah Phytophthora sp dan penyakit kerdil kuning yang disebabkan yellow vein mosaic virus atau YVMV. Penanganannya dengan menggunakan fungisida berbahan aktif Provinil atau Mancozeb dengan dosis 2 sampai 4 gram per liter air. Biasanya di budidaya sayur okra ini hama yang menyerang tanaman contohnya seperti ulat Heliontes sp yang merusak daun, bunga, dan juga buah mudanya. Untuk penanganannya bisa dilakukan dengan penyemprotan Dursban 20 EC dengan dosis 2 sampai 3 cc per liter air. Selanjutnya tentang pemanenan. Jadi tanaman okra sudah bisa dipanen pada usia sekitar 60 sampai 70 setelah tanam atau tergantung jenis yang kita budidayakan. Pemanenan dapat dikerjakan setiap 2 atau 3 hari sekali dan berlangsung sampai 2 sampai 3 bulan sejak panen pertama. Buah okra sebaiknya dipanen ketika masih muda, yaitu ia memiliki buah ukuran panjang sekitar 10 sampai dengan 12 cm. Apabila buah okra dipanen terlalu tua, rasanya akan kurang enak dan keras. Mungkin ini saja yang bisa saya presentasikan. Apabila ada kurangnya atau ada tutur kata yang kurang baik dari saya, mohon pengertiannya. Saya tutup dengan wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.